Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah ini ada satu cewek yang lagi viral. Diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah lalu tunjukkan kepada saya, wah ini cewek ini hebat loh. Ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu loh. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Ya saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh, saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter siapa, dokter Lee kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Tidak selesai-selesai ya polemik yang ditimbulkan oleh Elia. Selain meminta reformasi di Kementerian Agama, yaitu mereformasi Al-Quran, Elia juga mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Pernyataan Elia ditampol oleh banyak pengajar kekristenan. Banyak pendeta sudah mengeluarkan statement dan menampol Elia. Tetapi polemik nggak selesai-selesai lantaran Elia sampai detik ini tidak mau mengakui kesalahannya. Tidak mau mengakui kekeliruan yang dia buat. Malah, dia terus ngotot mengatakan ini sosok yang berbeda dan meminta dukungan dari Laskar Polycarpus. Dan kita bisa melihat ya, Laskar Polycarpus langsung bergerak teman-teman. Laskar Polycarpus langsung menyerang pendeta-pendeta yang berani mengatakan Elia salah, yang berani menegur kekeliruan Elia. Sebagai Laskar Polycarpus, mereka siap tempur demi Elia yang mereka anggap sebagai calon junjungan terbaru, calon idola terbesar di tahun 2024 ini. Inilah kalau orang sudah fanatik buta ya. Orang kalau udah fanatik buta, salah pun bisa benar di mata mereka. Inilah ngerinya doktrin yang mematikan akal manusia. Ya, doktrin ini sudah membuat manusia itu jadi gelap mata, jadi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Inilah ngerinya dari doktrin yang mematikan akal ini. Dan kita bisa melihat bahwa Elia itu sudah menjelma menjadi Polycarpus benaran ya. Kalau kita lihat dari tingkah lakunya, dari cara dia bersikap, ini udah Polycarpus. Tidak mau mengakui kesalahan, bahkan memprovokasi ya. Memprovokasi penontonnya agar menganggap jawaban dia benar. Ini adalah ciri-ciri Polycarpus. Polycarpus sejati ya seperti itu. Dan bagi teman-teman, ya kalian bisa cek ya, bagaimana Laskar Polycarpus itu membela Elia. Kalian bisa lihat di channel Dr. Akal News ya. Ini salah satu channel saya juga. Mohon di-subscribe, aktifkan lonceng. Channel ini khusus pemberitaan. Kalau channel Jadid HMC lebih ke arah reaksi, kalau ini pemberitaan. Nah ini ya. Di sini kalian bisa lihat 3 pendeta ya, nantang HTD, dan yang terbaru adalah pendukung Elia itu goblok. Ya, pendukung Elia itu goblok menurut Dr. Deki Ngadas. Bahkan di sini Deki Ganas mengungkapkan kekesalannya melihat laskar-laskar Polycarpus yang sampai mengata-ngatakan Esra Soru bodoh lah, Muriwali bodoh lah ya, yang mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sosok yang sama, mereka kata-katain bodoh. Bayangkan, sebrutal itu. Nah, ini lucu sekali ya, ngoceh-ngoceh dari Deki Ngadas, super lucu. Ini wajib teman-teman nonton. Kalau nggak nonton, kalian rugi. Sangat rugi kalau kalian nggak nonton. Lucu sekali ini video. Ya. Jadi Laskar Polycarpus itu benar-benar kejang, benar-benar ngamuk besar. Semua pendeta diserangnya teman-teman. Pokoknya yang nggak setuju sama Elia, hajar, serang gitu kan. Padahal Elia sendiri mengakui guru dia itu Budi Asali, Esra Soru, Bu Rita Wayu, Bambang Nursena, itu guru-guru dia. Gurunya tidak ada satupun yang mengatakan Yesus dan Isa berbeda. Dari semua guru yang dia sebut ya, tidak ada satupun yang ngatain
Itu sosok yang berbeda. Malah mereka mengatakan ya sosok yang sama. Dan mereka dengan berani mengatakan ini polemik kerjaannya si Elia nih, biang keroknya Elia. Dia yang menyesatkan orang banyak. Ya, menyesatkan banyak orang ini Elia. Dan itu sudah diungkapkan oleh para pendeta-pendeta ini. Dan kali ini kita akan lihat ya, bagaimana Bambang Nursena juga yang sedang ada di Yerusalem, itu angkat bicara juga. Karena ditanya, Pak ini mulai polemik Pak. Di Indonesia terjadi polemik yang ditimbulkan oleh Elia. Kira-kira Bapak gimana? Nah, dijelasin sama Bambang Nursena ya, bahwa Elia ini memang nggak benar. Elia ini sesat nih teman-teman. Yang ngikut Elia ini orang-orang sesat semua nih, orang-orang nggak benar. Ya, oke kita coba dengarkan dulu supaya teman-teman tahu. Shalom alaikum BC Muhammadiyah. Kita di Indonesia masih dihebohkan dengan kontroversi agama. Yesus kan lahir di bawah kurma menurut Al-Quran ya. Tapi dalam Alkitab kan di kandang domba. Yesus tidak pernah membuat mujizat meniup sebentuk tanah menjadi burung. Yesus tidak pernah bicara waktu bayi. Karena dalam Alkitab mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Peristiwa di Kana yang di Galilea. Mungkin itu akan menolong orang mengatakan Isa ya Isa, Yesus ya Yesus. Padahal kita lupa. Sebetulnya Alkitab kita jauh sebelum diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang namanya Terjemahan Baru. Isi Alkitab tahun 1733 itu menggunakan kata Isa Al-Masih. Makanya sampai hari ini orang-orang tua kita di Ambon lebih mengenal kata-kata tuang Allah, tuang Isa. Ya kan? Itu ungkapan-ungkapan yang terpelihara. Tapi apakah kata Isa itu keliru? Samakah Isa dengan Yesus? Jawabannya ya tidak sama. Ya tidak sama itu hanya teologinya memang berbeda. Tapi ketika nama Isa itu muncul, sebetulnya dimaksud ya Yesus itu. Soal teologinya berbeda itu urusan lain. Tapi biasanya orang tidak mau mikir yang rumit-rumit. Pokoknya Isa bukan Yesus kan gitu kan. Nah sekarang dari mana asal-usul kata Isa? Kata Isa itu sebetulnya sudah muncul sebelum zaman Islam. Ya, itu ada sebuah biara yang ditemukan di Syria Tenggara. Itu biara gereja ortodoks Syria. Namanya biara Isania. Dir Isania. Isania itu artinya the follower of Jesus, the follower of Isa, pengikut Yesus. Nah kenapa kok Yesus jadi Isa? Pertama-tama gini, pada zaman Yesus itu masyarakatnya sifatnya multilingual, multicultural. Makanya Galilea disebut apa? Galilea wilayah bangsa-bangsa. Gelil ha goyim. Nah di situ kemudian bahasa itu ya Yunani, Latin, Aramaik, Ibrani itu dipercakapkan semua di Galilea. Sehingga ketika orang membaca nama Yesus, ketika dia orang Yahudi, dia pasti membaca Yesua. Yang percaya bahwa Yesus itu Mesias, pasti membacanya Yesua Hamasiah. Nah Yesua Hamasiah itu bentuk Ibrani, Yesua. Nama Yesus itu, ha itu kata sandang de, Mesias yang diurapi. Jadi dia Sang Kristus. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus. Dalam bahasa Latin, Yesus Kristus. Tulisannya bukan Y tapi IE. Ya. Nah, ketika itu diucapkan dalam bahasa Arab bukan lagi Yosua tapi Yesua, ringan. Sensus pada abad pertama itu dilakukan dalam bahasa Latin. Maka pasti nama Yesus muncul karena Yesus itu bahasa Latin. Tapi ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, dengan imam-imam Yahudi pasti dikenal dengan Yesua. Jangan membayangkan Israel itu dengan negeri yang homogen, budayanya hanya mengenal satu bahasa. Israel di abad pertama itu menjadi taman mininya dunia. Sehingga berbagai rona bunyi bahasa itu didengar. Nah ketika Injil kemudian dikenal ke wilayah barat, ya seperti kita kenal ini kan wilayah barat. Jadi Yerusalem, kemudian seperti surat Petrus itu menyebut Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Ini bahasanya Yunani, sebagian yang elit bahasanya Latin. Yang elit. Makanya bahasa Latin tetap menjadi bahasa hukum sampai ketika Perancis ya meneruskan hukum itu dan kemudian Belanda mengambil dari Perancis, Belanda dibawa ke Indonesia. Kita mengenalnya pakai asas-asas hukum tetap bahasa Latin. Nullum delictum semua bahasa Latin, ya kan? Artinya apa? Artinya itu warisan sejarah yang sangat panjang. Kemudian Isa itu namanya dari mana? Itu yang namanya phonetic correspondent. Jadi pertukaran bunyi, bukan hukum bunyi. Kalau hukum bunyi itu kan ada kaidahnya. Itu nggak ada kaidah. Karena apa? Hanya orang tidak mengucapkan pronunciation, ya, keterbatasan pronunciation terhadap bahasa lain. Misalnya orang Ibrani menyebut Yesua atau menyebut Yirmiyahu, itu Yermia. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi apa? Irmia, Yesayahu. Orang Arab menyebut Isaiah. Bapaknya Daud namanya Isai, ya kan? Maka huruf Yod dalam bahasa Ibrani sering bertukar, tidak ada kaidahnya. Kadang-kadang alif, kadang-kadang ain. Makanya dalam catatan misalnya seorang bapak gereja Syria yang menerjemahkan karya sejarawan Yahudi
Flavius Josephus menerjemahkan pada waktu itu hidup orang bijaksana yang namanya Yesus. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab apa? Fi hadal zaman yaisu rojulun hakim ismuhu Isowa. Jadi dari kata Yesua kadang-kadang menjadi Isowa. Maka dalam bahasa Aram, misalnya, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Ibraninya kan Sefer Toledot Yesua ben David ben Abraham. Itu di dalam bahasa Aram Iso, Mesiha. Nah, Iso kadang-kadang dibaca Isa. Itu hanya fonetik koresponden, seperti orang Tionghoa tidak bisa mengucapkan Yesus. Fong Chu Yesu Temi, ya kan? Fong Chu Yesu bukan Fong Chu Yesus. Orang Jawa tidak bisa ngomong huruf Ain, ngali jadi ngali, ya kan? Orang Sunda tidak bisa ngomong huruf Fa, F, bukan TV tapi TV. Ya. Apa Tuhan menghukum mereka karena mereka lidahnya tidak bisa ngomong begitu? Tidaklah. Coba lihat di Indonesia ketika ngomong Allah, Allah. Mana ada orang Arab ngomong Allah? Allah, bukan Allah. Tapi juga nggak salah. Nah itu kira-kira saudara-saudara, maka kata Yesua itu berubah menjadi Isua. Dan kadang-kadang O panjang itu dibaca A. Misalnya Shalom. Shalom itu Shin, bukan Sin, tapi Shin. Shin, Lamed, Vav, Mim. Shalom. Jadi yang membuat O-nya panjang itu ada huruf Vav di situ. Tapi menjadi bahasa Arab apa? Salam. Jadi Shin menjadi Sin. Shalom menjadi salam. O panjang menjadi panjang. Maka Shalom alaikum menjadi Assalamualaikum. Ini sebetulnya dari sudut pandang linguistik tidak ada masalah. Tapi bagi saya ini catatan bagi orang Kristen. Saya tidak mau turut campur dengan urusan Islam. Ketika sebuah nama itu diubah, itu berarti konfliknya akan selesai. Saya kira ini akan lebih baik seandainya setiap agama tidak mau mencampuri urusan agama lain. Coba perhatikan netizen di YouTube saya itu. Saya tidak nyinggung agama lain, tapi langsung mereka menyerang saya. Kadang-kadang kebenaran disuarakan, itu pahit. Karena itu orang tidak siap telinganya mendengar kebenaran. Tetapi harapan saya, janganlah kita hanya bertengkar karena soal istilah, ya. Karena dalam Injil bahasa Arab sendiri ada dua versi. Ada versi Yesus Al-Masih, tapi Al-Masihnya sama. Karena kata sandang ha, Masiah, itu menjadi Al-Masih. Jadi ha, definite artikel itu menjadi al dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Aramaik itu di depan. Mesiha. Jadi Yesu Mesiha atau Iso Mesiha, atau di Syria Timur Isa Mesiha menjadi Isa Al-Masih. Makanya saya kutip tadi tulisan dari Michael Al-Suryani. Jadi Michael Al-Suryani itu seorang bapak gereja yang menerjemahkan karya Josephus. Kemudian dalam bahasa Arab, Alkitab kita yang resmi lah oleh lembaga Alkitab Libanon, lembaga Alkitab Mesir, lembaga Alkitab Libanon itu Darul Kitab Al-Muqaddas fi Syarqil Awsat, Lubnan. Itu dibaca misalnya Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Yunani kan Biblos Genesius Yesus Kristus kan. Dalam bahasa Ibrani Sefer Toledot Yesua Hamasiah, dalam bahasa Arab diterjemahkan Kitab Miladi Yesu Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Tapi ada terjemahan Alkitab yang namanya Sharif Bible. Ini terjemahan mungkin untuk pendekatan dengan dunia Islam, supaya saling memahami, diterjemahkan dengan Isa Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Yang dipentingkan adalah teologinya. Karena apa? Kita mempersoalkan nama Isa. Anda baca Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Ada beberapa versi Al-Quran bahasa Ibrani. Salah satu itu diterjemahkan oleh kakeknya Presiden Israel yang baru diganti kemarin. Namanya Yoel Rivlin. Dia terjemahkan Quran, Quran Hamepwar, The Glorious Quran. Dia menerjemahkan teks Al-Quran ini dalam surat Al-Imran 45. Asmuhul Masih Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, diterjemahkan Vesmu Hamasiah Yesua ben Miriam. Sama. Ketika Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Inggris, His name is the Messiah, Jesus son of Mary, juga sama. Tapi persoalannya teologinya kan tidak sama. Contoh, kita sudah protes, Yesus bukan Isa. Pertanyaannya, Yesusnya Mormon sama nggak dengan Yesusnya Kristen? Tapi Mormon namanya The Church of Jesus Christ. Pak, Yesusnya Saksi Yehova yang Yesus ciptaan mula-mula itu sama dengan Yesus yang in the beginning was the word? Tidak sama. Banyak contoh yang lain. Dalam bahasa Inggris, Yaakov, kata nama untuk Yakub, diterjemahkan dalam Perjanjian Baru The Epistle of James. Ayo, James sama dengan Yakub kan jauh sekali. Bahasa Perancisnya Jack. Tapi jangan diterjemahkan Joko, tidak sama, ya kan? Jadi marilah kita beragama secara dewasa. Jadi kalau orang Kristen lebih sejahtera disebut Yesus Kristus, karena kalau disebut dengan nama Isa nanti selalu mengatakan Isa nggak disalib. Ya daripada rame-rame sudahlah, Yesus ya Yesus, Isa ya Isa.
Tapi bagi yang gereja Isa Al-Masih, tidak usah ganti nama juga tidak apa-apa. Karena apa? Toh maksudnya itu juga kan? Yaitu semoga kita bisa beragama secara lebih dewasa, lebih hormat akan keberagaman. Karena itulah hakikat kita, ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Semoga dari kota Smyrna, kota yang sangat indah, yang dibangun ditandai oleh darah para martir secara khusus adalah Alkidis Polikarpus dari Izmir. Alkidis itu santo bahasa Arab. Itu menginspirasi kita agar kita memperjuangkan iman sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Nah, itu pernyataan Bambang Nursena yang notabene merupakan guru juga dari si Elia ini. Jadi saya kadang-kadang sedih loh kalau lihat sebelah ini ya. Mereka ini benar-benar apa ya? Brutal. Kelakuan mereka benar-benar brutal. Seperti yang disampaikan oleh Deki Ngadas. Ini saya tampilkan sedikit lah statement dari Deki Ngadas dan Esra Soru, biar kalian tahu teman-teman. Biar kalian tahu seberapa brutalnya mereka ini. Orang-orang yang terlibat di dalam dunia apologetika ini, seperti pendeta MBM, seperti pendeta Esra Soru, itu bukan baru kemarin sore. Mereka itu belajarnya itu sudah sangat panjang. Kamu tuh entah belajarnya di mana kita nggak tahu. Jadi komentar itu tolong direm dulu, ngerti dulu. Berusaha untuk pahami perspektif orang, sudut pandang orang, baru berkomentar. Nanti saya akan kasih lihat kepada saudara. Ini bukan sesuatu yang sengaja dikemukakan hanya untuk supaya kita punya poin ya. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, apakah Isa dan Yesus sama? Nah, sampai sejauh ini, tadi baru tonton pendeta MBM ya, saya tonton, memang terlambat saya tonton, tapi kemudian saya tonton lagi dari awal sampai dengan akhir, termasuk saya juga sudah tonton materi dari pendeta Esra Soru terkait dengan isu ini. Kalau untuk Elia Myron itu saya belum tonton ya, jadi saya tidak akan berkomentar tentang dia, tapi saya cantumkan namanya karena memang polemik ini dipicu oleh komentar-komentarnya dia ya. Saya belum ada waktu untuk menonton apa yang dikatakan oleh Elia Myron. Sudah lihat komentar dari orang ini di Facebook tentang pendeta Esra Soru. Ini orang yang betul-betul tidak belajar apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi berkomentar itu dengan mulut yang sangat tajam ya, sangat kurang ajar sekali komentarnya ini ya. Perhatikan. Jadi kalau saudara ikuti presentasi dari pendeta Esra Soru sebelum kita bahas tentang komentar goblok yang tadi itu. Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu sama. Tapi sama dalam hal apa? Itu yang tadi saya bilang. Pendeta Esra Soru tidak mengatakan bahwa Yesus dan Isa sama, berarti Quran mengatakan hal yang benar tentang Yesus. Tadi saya diceritakan seorang teman bahwa rupanya polemik tentang Yesus dan Isa itu sama atau tidak. Dari apa yang saya sampaikan itu, ternyata itu menjadi sebuah polemik yang cukup meluas ya. Dan saya memang tidak memperhatikan itu karena saya sedang ada dalam pelayanan ke luar kota. Lagi pindah dari kota yang satu ke kota yang lain sehingga tidak mengikuti perkembangannya. Hanya saja saya waktu disampaikan seperti itu, wah kok bisa terjadi polemik yang besar seperti itu. Kemarin juga ya saya diinformasikan oleh pendeta Budi Asari bahwa si Sofiatul juga membahas tentang itu, dan dari WA-nya pendeta Budi Asari dan juga Sofiatul itu lalu ada tudingan atau tuduhan dari Sofiatul bahwa saya itu ya memanfaatkan Elia untuk apa ya, pansos lah atau apa itulah ya, kira-kira maknanya seperti itu. Juga saya diinformasikan juga bahwa tadi Pak Deki Ngadas juga sempat membahas masalah ini. Lalu saya akhirnya lihat videonya Pak Deki. Lalu dalam video Pak Deki itu, dari video Pak Deki saya tahu juga bahwa Pak MDM juga membahas itu. Sehingga akhirnya saya lihat, wah rupanya isu ini atau polemik ini itu cukup meluas ya. Nah juga sebelumnya saya sudah dapat kabar bahwa wah pokoknya kalau lihat komentar-komentar banyak orang mencaci maki saya segala macam ya. Kalau bagi saya sih no problem lah. Saya hidup dengan polemik semacam ini atau mendapatkan cacian, bulian, makian model begini nih, itu biasalah, saya sudah bertahun-tahun hidup dengan model seperti itu, jadi no problem. Hanya saja saya juga heran ya bahwa ada orang-orang tertentu yang masih saja, sudah saya klarifikasi, masih saja menyatakan atau menunjukkan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda loh, satu lahir di sini, satu lahir di sini, beda ini, beda ini, beda ini. Ya kalau kamu menunjukkan itu pada saya ya no problem, saya juga mengakui itu. Ya makanya saya bilang deskripsinya itu berbeda. Ya, tapi orang yang dimaksud, orang yang dirujuk dalam bahasanya Pak Deki itu sama. Ya, tapi penggambarannya, kamu harus bedakan antara orang yang mau digambarkan dengan penggambaran tentang orang itu. Nah, kita kalau belajar sesuatu itu harus melihat dari berbagai macam sisi, berbagai macam aspek. Kalau kamu belajar kurang jauh, kurang banyak, maka kamu hanya tahu saja satu masalah hanya dari satu sudut pandang. Tapi kalau kamu belajar lebih luas, kamu akan belajar melihat masalah demi masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang menyeluruh. Ya, jadi ya saya juga baru tahu juga bahwa ada orang yang menggunakan kata-kata yang begitu kasar juga kepada saya. Saya tahu dari videonya Pak Deki itu. Dan ya kalau saya setuju dengan Pak Deki lah, orang kayak gitu orang goblok dia. Nah, dia kira dia memaparkan itu perbedaan-perbedaan, lalu saya tidak tahu perbedaan-perbedaan itu. Lalu saya menganggap bahwa itu sama dalam pengertian atau dalam aspek yang sama. Nah, jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Deki itu sudah mewakili apa yang saya maksudkan. Jadi kalau saudara kurang paham silahkan lihat video Pak Deki itu, saya kira dia memberikan penjelasan yang cukup baik yang mewakili apa yang saya maksudkan itu. Nah, tapi di sini saya tidak mau berpanjang itu lagi ya. Tapi saya mau menjawab beberapa hal.
Pertama, adanya tudingan bahwa saya mau memanfaatkan Elia untuk pansos atau untuk menaikkan YouTube saya. Astaga, justru pikiran model begitu ya, pikiran goblok betul ya. Sebelum Elia muncul juga saya sudah muncul sangat lama itu loh. Jadi ngapain juga saya memanfaatkan nama dia untuk menaikkan nama saya atau YouTube saya? Ya enggak lah. Itu tudingan semacam itu lucu sekali ya. Lalu ada tudingan bahwa saya menyerang dia. Loh, sesama, maksudnya kenapa kok apologet kok menyerang si Elia itu loh? Ya, saya kalau melihat ada yang tidak benar atau tidak lengkap, itu ya saya juga punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Nah, kalau sekedar mengatakan beda atau sama, itu hanya satu sisi, maka kita perlu lihat komplit mana yang dalam aspek apa sama, dalam aspek apa beda. Nah, kalau saya menjelaskan semacam itu, lalu itu dianggap serangan terhadap Elia, ya lucu lah, mungkin kamu perlu belajarlah mengerti apa yang dimaksudkan dengan serangan itu loh. Ya. Ketiga, soal ada yang mempersoalkan, kok mau bahas Isa sama Yesus, kok kenapa pakai persoalkan jenis kelamin? Karena rupanya saya bicara soal Elia itu laki atau perempuan. Nah, saya jelaskan pada saudara gini ya. Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah ini ada satu cewek yang lagi viral. Diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah lalu tunjukkan kepada saya, wah ini cewek ini hebat loh. Ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Ya saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh, masa? Nah karena wajahnya kan wajah feminim. Ya, banyak orang juga berpikir begitu. Jadi dengan wajahnya seperti itu, maka orang mengira dia perempuan. Saya juga sebelumnya begitu, tapi begitu saya sudah tahu dia laki-laki. Nah, pada waktu saya ngajar di GSJS itu, terus ada orang bertanya, lalu saya mulai menyinggung Elia, itu saya tanya memang, dia laki atau perempuan. Maksud saya gini, bukan mau mempersoalkan dia menjelek-jelekkan jenis kelaminnya atau merendahkan menghina dia, tidak. Karena saya pikir bahwa mungkin saja ada begitu banyak orang yang seperti saya sebelumnya yang tidak tahu bahwa dia laki-laki, mengira dia perempuan. Makanya saya tanya, dia laki atau perempuan? Setelah itu saya bilang dia laki. Lalu ada orang, ya saudara tidak hadir di tempat itu, tapi waktu saya bilang dia laki-laki, ada orang, hah? Ya, saya lihat reaksinya orang di bawah itu. Jadi artinya orang itu juga sama dengan saya, mengira si Elia itu adalah perempuan, ternyata laki-laki. Jadi maksud saya itu untuk memberikan penjelasan dia itu laki-laki, bukan perempuan. Supaya orang jangan salah mengenalinya. Jadi tidak ada niat menghina apapun sama sekali di situ. Ya, jadi kalau yang bikin video, saya lihat juga ada yang bikin YouTube bahwa saya menghina jenis kelaminnya Elia. Lah, kamu itu kurang ajar itu ya. Tidak ngerti apa-apa, tapi bikin video justru yang begitu yang hanya mau memanfaatkan polemik ini untuk menaikkan YouTube kamu gitu loh. Ya. Oke, lalu sekarang soal saya dan Elia. Apakah saya ingin menjatuhkan dia? Seperti juga ada tudingan begitu, ingin menjatuhkan dia. Loh, saya ini justru sangat senang ada anak muda seperti itu loh. Nah, bahkan saudara lihat bahwa Elia sendiri mengaku bahwa dia belajar dari saya. Nah, ini, saya juga baru dapat kiriman video itu ya. Coba saudara lihat video ini. Haleluya. Baik, ya kita santai ya Elia ya. Pak Elia, saya mau tanya nih, ya, kamu belajar dari mana ini? Semua apa yang kamu tunjukkan ya. Saya lihat videonya luar biasa ya. Saya salut ya sampai sedemikian hebatnya. Dari mana kamu belajar? Boleh ceritakan sedikit? Nah kemudian saat itu saya mulai mempelajari, saya belajar, saya cari sumber belajar. Nah ada kebetulan beberapa sumber belajar saya. Yang pertama itu ada dari Ibu Rita Wahyu, Ibu Rita Wahyu ya, seorang pengajar Ibrani. Saya belajar dari beliau untuk teks-teks Ibrani dan lain-lain. Kemudian saya belajar dari Bapak Bambang Nursen. Saya bukan murid resmi beliau ya, saya belajar dari YouTube-nya. Nah, kemudian juga saya belajar dari Bapak Isra Suru, saya belajar dari Bapak Stephen Tong, saya belajar dari Bapak Budia Sali, saya juga belajar dari Romo Daniel Biantoro. Jadi baik Protestan atau Kekatolikan dan juga Ortodoks itu masing-masing saya pelajari. Nah, jadi dia mengaku bahwa dia belajar dari beberapa orang, salah satunya saya. Jadi Laskar Polycarpus ini memang orang-orang brutal, teman-teman. Mereka nggak mikir, Elia ini siapa? Anak kemarin sore yang nggak jelas sekolah teologinya di mana. Seperti yang dibilang sama Diki Ngadas, kalian kalau cari jagoan, cari guru, cari orang yang ingin kalian idolakan, cari dong yang benar. Lihat latar belakangnya, lihat apa yang sudah dia lakukan. Walaupun Diki Ngadas juga terlalu sombong ya, mengatakan sebelum kalian ngapa-ngapain mereka udah jadi apologet. Mereka sekolah teologi, jelas pendidikannya di mana, apa yang mereka lakukan, jelas. Kalau Elia ini kan makhluk antah berantah, entah dari planet mana muncul. Karena kalau penduduk bumi, biasanya jelas gitu. Nggak sampai menimbulkan pertanyaan, ini kelaminnya apa gitu kan. Saya nggak tahu Elia ini dari mana ya. Bahkan menurut Sofiatul,
fisik dari Elia nih beda. Ada masalah fisik Elia nih ya. Bisa jadi casingnya perempuan tapi dalamnya pria atau terbalik gitu. Saya nggak tahu apakah seperti itu. Jadi Elia ini adalah orang yang nggak jelas, tapi diidolakan lantaran sosoknya, lantaran dia muncul di Dr. Richard. Kalau nggak muncul di Dr. Richard ya mungkin nggak diidolakan juga. Dan Elia pandai ya, membungkus image dirinya. Dia pintar. Kita bisa lihat sekarang dia dengan terang-terangan berani menantang Mikana yang dianggap sebagai Ratu Polikardus. Ratu Polikardus tahun 2023 Mikana. Dia berani tantang. Jadi Elia ini memang pintar ya. Pintar menarik simpati Laskar Polikardus. Karena dengan menarik simpati Laskar Polikardus, dukungan akan banyak. Anda akan mendapatkan pasukan yang siap tempur, siap mati demi Anda, dan siap donasi. Nah, itu yang paling penting. Siap donasi. Bahkan saya sudah lihat ya, salah satu orang yang paling banyak donasinya, ini sekarang Elia. Kita lihat, kalau dia live, wah koinnya makin kencang. Mikana putus, nggak ada apa-apanya sekarang. Artinya Elia pintar dia. Walaupun ilmunya nggak seberapa, ya, ilmunya nggak ada malah, hanya ikutan-ikutan copy-paste statement-statement dari Sopkatul, dari senior-seniornya, kan begitu. Kalau kita bicara statement-statement mereka ini kan cuma itu-itu aja. Wah, nabi kalian. Wah, itu nabi. Nabi yang tak dari mana gitu kan. Dikatakan bahwa itu nabi cabul lah. Ya, kan kita tahu. Itu arahnya kemana. Nabi gila perang. Nah, itu kan tuduhan-tuduhan yang dari dulu dipakai. Nah, itu aja yang bisa dia sampaikan. Tapi itu menyenangkan hati Polikardus. Yang dijunjung oleh Polikardus adalah orang-orang ya, yang bisa membuat umat muslim marah. Yang bisa memancing umat muslim untuk bereaksi. Itu yang akan dielu-elukan. Dan itu ada di dalam diri Elia. Tentu saja Elia dapat simpati yang sangat besar. Kan seperti itu. Jadi, saya nggak tahu ya, kenapa di sebelah itu selalu seperti ini. Dari zaman dulu. Berantem terus. Ya, karena memang saling berebut terus. Haus akan kekuasaan. Haus akan pengakuan orang lain. Ingin diakui sebagai yang paling pintar, paling jago. Nah, itulah mereka ini. Dan laskar-laskar Polikardusnya itu kumpulan orang-orang yang goblok. Seperti yang dibilang sama Deki Ngadas. Kumpulan orang goblok. Walaupun junjungannya udah asal ngomong, semua omongan yang nggak ada yang terbukti, bullshit semua, mereka seakan-akan tutup mata. Sama seperti Wak Donat ya. Entah apa-apa aja dia fitnah kasih saya. Sudah ditangkap, sudah begini, sudah begitu, saya akan gini. Kumpulkan duit kasih saya akan lakukan ini. Tapi apa yang dia lakukan? Nggak ada yang berhasil. Yang berhasil tuh cuman buat rumah pribadi, yaitu demi dia. Tapi kalau disuruh bantu orang, nggak ada berhasil, kawan-kawan. Ya. Kalau untuk pribadi, ya iya jago. Namanya untuk dia sendiri. Untuk kesenangan dia, kepuasan dia, ya pasti dia usahakan. Dan itu pun gunakan uang donatur Polikardus. Ini kan bodoh sekali. Bangkitlah teman-teman, mau sampai kapan rakyat Indonesia dibodoh-bodohi? Mau sampai kapan kalian dibodoh-bodohi oleh para Polikardus ini? Bertobatlah Laskar Polikardus. Ya. Saya berharap Laskar-Laskar Polikardus ini bisa mengikutilah pendeta-pendeta yang agak benar. Belajarlah untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang salah, jangan didukung. Hanya karena kalian fanatik buta, terus kalian mendukung statement-statement yang nggak benar. Tirulah Islam gitu. Ya, tirulah Islam. Kami, kalau ada yang salah, kami tegur. Kami tegur dan kami tahu. Kalau kami salah, minta maaf. Ya. Kalau kami sudah mengeluarkan statement salah, kami minta maaf. Kalau Polikardus ini kan enggak. Elia sampai detik ini tidak mau mengakui kebodohannya. Tidak mau mengakui kesalahannya. Ini yang membuat polemik ini nggak berhenti-henti. Kalau dia bicara langsung, saya mohon maaf, pernyataan saya salah, karena saya tidak tahu, saya butuh belajar lagi, namanya saya pemula, maka orang akan maafkan. Tapi kan dia nggak mau. Karena kalau dia sudah menyatakan dia bersalah, dia salah dalam menyampaikan argumen itu, dia bodoh karena nggak tahu, maka Laskar Polikardus akan ninggalin dia. Itu yang dia takutkan kan, kehilangan pendukung, kehilangan Laskar Polikardus. Nanti nggak ada lagi dong yang transfer. Nanti nggak ada lagi dong yang give. Ngeri teman-teman ya. Saya kadang-kadang bingung.
orang yang istilahnya tulus ya, tulus berjuang demi mereka. Contoh, kalau Trinitas itu ada Samuel, Samuel pula, ada Demian, ya, ada Demian. Nah, tuh Demian tulus loh teman-teman. Dia nggak aneh-aneh. Saya harus akui ya, walaupun dia tuh nyebelin, walaupun banyak umat Muslim yang nggak suka sama Demian, bahkan ya ada beberapa teman-teman kayak Bang Zuma juga nggak pingin diskusi sama Demian. Dianggap Demian ini cuma bisa menghujat ya secara tidak langsung dengan sarkasmenya. Ya, dia gunakan kalimat sarkas. Tetapi bagi saya, di mata saya, Demian tuh masih benar-benar berjuang demi agamanya. Niatnya tuh masih demi agama. Begitu juga dengan Samuel dan Herdi. Kalau dari Oneness ya, itu benar-benar berjuang demi pemahaman yang dia imani. Ya, walaupun Oneness, tapi dia perjuangkan. Beda dengan Polycardos ini, yang memang orientasinya tuh uang dan uang ya. Yang dia incar adalah kekuasaan, ketenaran, harta. Nah, itulah Polycardos. Dan ini pula yang paling banyak didukung. Aneh sekali. Semoga dengan video ini, ya, video Bambang Nursena menampol Elia, ini bisa menyadarkan teman-teman, membuka mata teman-teman bahwa Elia itu nothing, tidak ada apa-apanya. Ilmunya kosong. Jadi kalau kalian masih mendukung dia, ini menunjukkan kegoblokan kalian. Hanya orang goblok yang mengikuti orang goblok. Ya, hanya orang goblok. Kalau orang kurang ilmu, ya dia akan cari orang pintar untuk belajar. Tapi kalau udah goblok, itu udah susah memang. Ya, orang kalau udah idiot, nggak bisa lagi. Dia akan lihat sosok. Ya, sosok ini keren, udah saya ikuti dia. Walaupun sosok itu ngajarin dia berbuat salah, sosok itu membawa dia menuju jurang, mereka nggak peduli. Namanya udah goblok. Kan begitu. Ya, jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Tolonglah, ya. Jangan mau dibodohi, yang pertama. Terus yang kedua, buat pendeta-pendeta yang sudah meluruskan pemahaman Elia, terus berjuang walaupun kalian disalah-salahkan, walaupun kalian dicaci maki, teruslah berjuang meluruskan orang-orang yang sudah dibodohi ini. Kembalikan mereka supaya jangan bodoh kali. Ya, terus berjuang. Itu sih saran dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita terbuka untuk diskusi. Misalnya kalian punya pendapat lain, ya silakan tulis. Nanti kita akan bahas hal itu. Ya. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut diskusi, kita juga buka komal di TikTok untuk berdialog ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton video ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.